Tidak bisa itu Bapak Ibu pikirkan ada orang menyembelih manusia berubah jadi kambing. Jadi pikirkan itu. Tidak bisa itu Bapak Ibu pikirkan ada orang di dunia ini lahir tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Adam alaihissalam. Tidak bisa juga itu dipikirkan, bahkan kalau dipikirkan jadi rusak. Ada orang lahir tidak ada ayahnya. Isa alaihissalam. Nanti dikait-kaitkannya itu, ayahnya itu Jibril, ayahnya itu Tuhan. Nah, jadi rusak. Yang begitu-gitu tidak bisa dipikirkan. Diberi Tuhanlah kita hidayah yang paling tinggi, namanya hidayah wahyu. Itulah dia Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Pak, Bapak Ibu sekalian, manusia bisa merasakan keindahan dalam kehidupan. Biarpun tak cocok sebagian ajarannya di pikiran kita, tak cocok sebagian ajarannya di panca indera kita, tak cocok sebagian di naluri kita, tapi dialah yang betul. Tidak cocok itu Ustaz, sholat isya itu 4 rakaat karena sudah capek. Lebih bagus sholat subuh yang 4 rakaat karena kita baru istirahat, tenaga sudah banyak. Nah, itu pikiran, tapi itu keliru. Tidak bisa diikuti itu. Maghrib itu sebaiknya 1 rakaat karena bekerja 1 harian sudah capek habis tenaga. Ini sudah bekerja pas lagi capek-capeknya tiba-tiba 3 pula rakaat. Itu tak bisa dipikirkan. Kerjakan aja 3 rakaat maghrib itu. Kenapa? Karena kata wahyu Al-Quran dan hadis memang seperti itu. Nah, wilayah-wilayah seperti ini harus kita patuhi. Kata pakar tafsir, kalau semua bisa dipikirkan manusia, dia boleh menyembah akalnya. Tapi karena semua tidak bisa dipikirkan manusia, dia harus menyembah Tuhan. Iyalah Pak. Kalau semuanya bisa kita selesaikan dengan pikiran, kita tidak perlu Tuhan. Makanya diberi Tuhan kita dalam hidup ini hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan pikiran. Supaya kita tidak menyembah pikiran kita. Tapi kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syukuri hidayah yang 4 itu. Satu tadi, hidayah insting. Hidayah naluri diberikan kepada kita. Yang kedua, hidayah panca indera, syukuri itu. Hidayah akal, kemudian hidayah Al-Quran, hidayah wahyu. Ini harus terus kita syukuri. Caranya bagaimana? Kerjakan semua yang diperintahkan Allah, jauhi semua yang dilarang. Nah, itu mengucapkan itu, mudah itu. Mengerjakannya baru kita sama-sama bingung. Mengerjakan semua yang diperintah Allah, menjauhi semua yang dilarang. Itu pas, itu mudah sekali itu lewat di lidah kita. Pas mengerjakannya itu butuh perjuangan siang dan malam supaya kita berhasil. Nah, itu Pak tafsir dari ihdina, petunjuk. Yang terakhir saya mau jelaskan kata sirat, jalan yang tadi. Apa itu Ustaz sirat? Sirat artinya jalan. Tapi dalam bahasa Al-Quran ada bahasa yang lain dari sirat. Ada namanya sabil. Ada namanya torik. Kalau dia torik dan sabil, jalan-jalan kecil. Kalau dia sirat, jalan lebar. Boleh mungkin dikasih contoh. Kalau dia torik dan sabil, jalan-jalan beginilah, jalan-jalan kecil. Tapi kalau dia sirat, itu jalan tol. Lebar. Lebar dia. Akar katanya itu, kata Imam Zamakhsyari, menelan. Jadi seolah-olah kalau kita menelan sesuatu, lewat dia di sini. Lewat dia. Namanya itu saroto atau soroto atau zaroto. Boleh. Jadi sirotnya itu boleh diganti sin, boleh diganti zai. Boleh dibaca zirot, boleh dibaca sirot, boleh dibaca sirot. Tiga-tiganya itu sah dalam bacaan. Tapi Pak Imam jangan ganti. Biasa aja. Ihdinas sirotol mustaqim. Boleh itu. Nah, karena sirot itu lebar dan luas, seperti saya sebut tadi di awal. Jangan pernah berpikir kita umat Islam ini bahwa hanya kita yang betul dalam beragama. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia punya potensi untuk masuk ke dalam surga. Biarpun dia tidak pernah sholat. Selama dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat itu wajib, dia belum kafir itu.
Masih bisa dia itu masuk surga, biarpun nanti dia transit dulu di neraka. Tapi yang paling penting dari itu semua, di antara ribuan aliran umat Islam yang sekarang ini, jangan pernah mengatakan bahwa kita yang paling betul, semuanya itu sesat. Di konferensi yang saya sebut tadi, ada juga satu pembicara dari Aceh, dia sampaikan bahwa ada satu fatwa yang keluar bahwa aliran ini sesat, tapi menurut fatwa yang lain tidak sesat. Saya paling tak sepakat itu. Ada fatwa-fatwa itu menyesat-nyesatkan orang lebih cepat. Itu nggak boleh itu. Kata Imam Ghazali, kalau kamu lihat ada 100 tanda-tanda kekafiran di dalam seseorang, kemudian dari yang 100 itu 99 mengindikasikan dia kafir dan 1 mengindikasikan dia muslim, jangan kafirkan. Tinggal 1 lagi Pak, tandanya dia sebagai umat Islam. 99 dia menunjukkan tidak Islam lagi. Jangan kafirkan dia. Itu saking ketatnya itu. Jadi yang sekarang ini, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Kalau ada peringatan Muharram, bid'ah, haram, kafir, itu jangan biasakan itu ceramah yang seperti itu. Dan jangan dengar itu yang begitu. Karena kata Nabi, siapa yang mengkafirkan orang, kemudian salah satunya itu tak jelas siapa kafir, bisa jadi dua-duanya kafir itu. Jadi jangan Pak. Apalagi ini menjelang pemilu-pemilu ini nanti, jangan bilang begini, kalau dipilihnya calon A tak disolatkan jenazahnya, itu lebih keliru lagi itu fatwa-fatwa seperti itu. Solatkan dia, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat itu tidak perlu Bapak saksikan. Lihat saja dia, sekali dia sholat pasti ada syahadat di situ. Karena ada di at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi kita ini sekarang, fenomena kita dalam beragama ini tidak sirot. Sempit kita anggap beragama ini. Sempit. Sedikit-sedikit beda berkelahi. Itulah yang buat kita lemah itu dalam berislam ini. Kalau saya Pak, saya lihat orang, misalnya dia beda cara sholatnya, dia masih muslim. Saya lihat dia sholat subuh tak berkunut, dia masih muslim. Saya lihat dia ketika menyembelih, satu baca bismillah, satu tak baca bismillah, dia muslim. Saya lihat dia, ibu-ibu itu satu pakai cadar, satu tidak, dia muslimah. Dua-duanya muslimah. Tidak ada masalah di situ. Satu tak berjilbab, tapi dia rajin sholat, dia masih muslimah, cuman dia belum berjilbab. Tapi jangan dibiarkan pula ya, gara-gara ini nanti tenang pula dia tak berjilbab gara-gara itu. Kita harus begitu cara berpikirnya. Sekarang ini aliran-aliran banyak. Ada Wasliyah, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Perti, ada Persis, ada Nahdlatul Wathon, ada Ittihadiyah, ada TPI. Segala macam itu semua muslim. Karena kita itu sirat, tunjuk ke jalan yang lebar dan lurus. Mari kita galang persatuan ini. Jangan sedikit-sedikit beda aliran pecah. Saya tidak pilih-pilih saya tempat ceramah masjid. Semua saya ceramahi. Mau di jemaah tablik, mau di Ittihadiyah, malam saya diundang Wasliyah. Berkali-kali saya bicara di Wasliyah. Kalau ditanya, Ustadz alirannya apa? Saya muslim. Saya dulu sering juga cerita-cerita di Jalan Gurilla itu, ada di situ yayasan Syiah. Saya sering ke situ. Saya tidak percaya sebagian ajaran orang itu, tapi menurut saya dia itu masih muslim. Kecuali Syiah yang ekstrim, yang dia katakan Ali itu Tuhan. Kalau itu kafir lah dia itu. Ini masih dalam wilayah pemikiran. Kenapa? Kita mau bersatu. Kita sirat. Jalan lebar yang lurus. Bukan sabil, bukan torik. Terpecah belah. Perhatikan itu ceramah Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat. Buya Yahya. Berusaha menyatukan orang. Tapi ada pula penceramah. Bagaimana supaya pecah-pecah? Ada pula saya lihat sekarang ini. Sedikit-sedikit dia harus diakui sebagai keturunan Nabi. Itu kalau betul boleh itu. Tapi kalau tak betul, jangan lanjutkan itu lagi. Buat orang terpecah belah dalam beragama itu. Kita harus begitu Pak. Kita selalu bermimpi. Sekarang ini umat Islam 2 miliar di atas dunia ini. Berarti hampir 25% dari 9 miliar penduduk bumi. Bayangkan kalau ini kuat. Menyatu dalam akidah, toleran dalam masalah furu'iyah. Bersatu dalam sirat. Hebat agama ini. Ninda.
Gara-gara sajadah miring, pindah masjid satu orang. Ada itu. Kok tahu Ustaz? Banyak WA ke saya. Itulah kita sekarang ini. Cuman gara-gara beda ketika sholat, jarinya digoyang atau tidak. Jarinya masjid lain. Cuman gara-gara sholat tarawih, ada yang 20 rakaat, ada yang 8, lari dia. Apa pentingnya itu? Padahal tak sholat tarawih pun tak apa-apanya itu. Sunat hukumnya. Daripada berkelahi gara-gara itu, lebih bagus tak sholat. Karena sholat itu sunat, berkelahi hukumnya haram. Lebih pilih itu. Begitu kita Pak. Supaya apa? Kuat ajaran Islam. Kalau tidak, begitu-gitu sajalah. Gara-gara Muharram ribut. Nah, itu bid'ah itu tak boleh. Nanti bulan depan Maulid ribut lagi. Nanti Serat Mikrat ribut lagi. Nanti halal bihalal habis hari raya ribut lagi. Itu aja lah kerja di tiap tahun. Ada orang puasa nisfu Sya'ban ribut lagi. Puasa Arafah ribut lagi. Mau berangkat haji dibuat acara tepung tawar ribut lagi. Itu aja kerja dia. Lebih bagus jualan lontong dapat duit bisa anakmu sekolah. Lebih bagus itu kau urus. Daripada ribut-ribut masalah yang begitu-gitu. Saya sering itu, kadang nggak mau saya menjawabnya lagi. WA saya itu ditanya, Ustaz, apa hukumnya merayakan ini, merayakan itu? Saya bilang, kau jualan aja. Saya bilang, karena nggak penting. Saya tahu dalil-dalilnya itu. Ini kenapa boleh, tapi saya nggak penting membahas. Yang perlu itu sekarang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami semua umat muslim yang 2 miliar ini bersatu di jalan yang lebar dan lurus. Sikit-sikit berantem Pak. Kalau di masjid ini ada beda-beda, undang Ustaz untuk meluruskan masalah itu. Saya sering bicara dengan para Ustaz. Di mana-mana lah kawan-kawan di Medan ini. Hei para Ustaz, saya bilang, kawan-kawan semua, sampaikan itu ajaran agama apa adanya. Jangan sampaikan menurut aliranmu. Jangan sampaikan menurut organisasimu. Jangan sampaikan menurut pemikiranmu. Karena dari dulu agama ini beda-beda. Tidak sama itu penafsiran Imam Qurtubi dengan Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Tidak sama. Tapi orang itu tidak berkelahi. Tidak macam sekarang. Asal beda berkelahi. Jangan begitu. Kita mau menyatu. Nanti kalau ada yang beda-beda sedikit nasihati. Jangan musuhi. Banyak itu saya lihat. Kenapa bangun masjid baru? Cocok kami sama orang itu. Kenapa tak cocok? Ya macam mana lah. Kalau itu orang itu sholat, nah, celananya di atas mata kaki. Apa salahnya itu? Yang tak betul itu tak pakai celana dia sholat. Itu baru masalah itu. Mau di bawah mata kaki, di atas mata kaki, dua-dua masih betul itu. Asalkan dia di bawah lutut. Masih menutup aurat itu. Ini kita jangan bahas yang begitu-gitu ya. Boleh itu dikaji, boleh. Yang tak boleh itu ribut gara-gara itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lebar yang surga itu luas. Nanti kalau cuma bapak yang masuk, takut pula bapak di situ, luas sekali. Rame-rame aja kita semuanya ke situ. Kecuali dia sebut Tuhan 2, Tuhan 3, salahlah itu dah. Kalau dia sebut Nabi Muhammad, ada lagi setelah Nabi Muhammad Nabi, itu salahlah itu, menyesatkan itu dah. Di tebing ada itu, saya lihat di YouTube. Kalau dia sebut Al-Quran itu tak sempurna, itu menyalahlah itu. Kalau dia sebut hari kiamat tak ada, menyalahlah itu. Tapi kalau dia sebut pula Pak, aku kalau sholat, tanganku tak bersedekap. Betul itu mazhab Maliki, lurus saja tangannya. Ada masalah di situ. Aku kalau nanti sholat, aku taruh tanganku di bawah pusar. Betul juga itu, tidak ada masalah itu. Aku nanti kalau sholat, aku mau aku tak berkunut subuh. Betul juga itu. Tidak ada masalah di situ. Yang tak betul itu, aku nanti kalau sholat, aku tak pergi ke masjid, ku ingat aja Tuhan. Itu masuk neraka jahanam itu. Betul itu. Ileng katanya. Eling atau ileng? Itu dia. Betul. Karena Nabi sholat, bergerak Nabi sholat. Betul yang begitu-gitu. Jadi ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya, tapi batas-batasnya itu tak banyak. Kita aja nambah-nambah itu. Harus begini, harus begitu segala macam. Nah, inilah dia Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita bersatu dalam hal yang kita sepakati dan bertoleransi dalam hal yang tidak kita sepakati. Kata Imam As-Suyuti, ittafaqna ala aman nattafiq. Kita sepakat terhadap hal-hal yang tidak kita sepakati. Kita harus sepakat. Kita sudah sepakat bahwa itu tidak kita sepakati. Ya sudah selesai.
Kita sepakat bahwa kunut tidak kita sepakati. Ya sudah. Ngapain lagi setelah itu? Jangan lagi habiskan tenaga mikirkan itu. Lebih bagus tadi kerja. Dapat duit, bisa nyekolahkan anak. Jangan lagi kerja, dapat duit, nikah sekali lagi. Itu baru jadi masalah lagi. Masalah baru itu yang kita hadapi. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak BKM, janjinya 40 menit, lewat pula lagi. Inilah kalau udah sur kan, saya mau Islam itu menyatu. Itu intinya, bersatu kita dalam beragama. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mari terus belajar Al-Quran, supaya kita paham bahwa Islam ini tidak sesempit pikiran kita. Tidak sesempit organisasi kita. Tidak sesempit ajaran di masjid kita ini saja. Luas dia. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.